Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Purworejo, terima kasih saya sampaikan atas waktu yang sudah diberikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 2 Purworejo oleh saya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada diseminasi kali ini kita akan membahas 6 materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, materi restitusi, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Apa itu? Kita mulai dari materi pertama, disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan kontrol perilaku kita yang positif. Contohnya, makna kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Kontrol Teori, itu menjelaskan bahwa kontrol itu adalah ilusi untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini, kelima makna kontrol tersebut digunakan untuk mendisiplinkan siswa. Ya, kita sebagai seorang guru harus bisa yang pertama mengontrol murid. Yang kedua, memberikan penguatan yang efektif dan bermanfaat bagi siswa. Yang ketiga, jika seorang murid melakukan sebuah kesalahan, kita harus memberikan kritik dan membuat anak itu merasa bersalah, sehingga karakter mereka dapat muncul. Kemudian bahwa kita sebagai orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksakan atau hak untuk memaksa mengontrol karakter mereka ke arah yang baik. Itu. Kemudian nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai universal yang berupa sifat-sifat positif manusia. Sifat-sifat positif manusia itu merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Salah satu nilai-nilai itu ya kita terapkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan karena itu penting banget, kurikulum merdeka ini penting banget. Dengan penerapan profil pelajar Pancasila itu gunanya untuk membentuk kodrat anak, ya, yang mana anak itu dalam hidupnya dilahirkan itu membawakan kodratnya mereka masing-masing yang berupa kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu merupakan karakter anak yang dimiliki oleh anak yang bisa berkembang dan dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Nah, tugas kita sebagai seorang guru, kodrat alam itu kita arahkan ke arah yang baik, untuk membentuk karakter anak yang baik. Kemudian kodrat zaman itu perilaku anak yang mengikuti perkembangan zamannya.
sekarang zamannya teknologi, zamannya IT, itu ya kita mengarahkan anak untuk bisa paling tidak menguasai yang namanya teknologi atau yang namanya melek teknologi seperti itu. Itu kodrat alam, tugas kita sebagai seorang guru itu. Nah, sekarang apa itu disiplin? Ya, disiplin itu kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan yang namanya tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, dan juga dihubungkan dengan kata hukuman. Jadi biasanya ada ngomong disiplinnya, harus disiplin, harus sesuai dengan tata tertib yang ada. Oh, harus teratur, hidupnya teratur, ya kan? Berangkat pagi, terus di kelas tenang, tertib, nah, itu namanya disiplin. Dan juga jika anak itu tidak melaksanakan kedisiplinan tersebut, biasanya anak itu mendapatkan yang namanya hukuman. Seperti itu, ya kan? Itu. Tapi di sini menurut Ki Hajar Dewantara, ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada sebuah disiplin yang kuat. Jadi di merdeka belajar itu tidak hanya merdeka sesuai atau seenaknya anak itu enggak, tapi perlu adanya kedisiplinan yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu dari diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, ya. Tetapi itu sama saja. Jadi disiplin itu kita bangun dari kesadaran diri kita sendiri. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipaksa, diteruskan, seperti itu. Jadi harus muncul dari kesadaran diri masing-masing. Kemudian, jika kita dalam diri kita itu tidak bisa memunculkan sikap disiplin itu, biasanya ada penguasa lain. Kalau kita anak itu berarti kita sebagai guru memaksakan anak untuk disiplin. Nah, dan peraturan itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi walaupun merdeka itu tapi tetap harus ada aturan-aturan yang ada. Nah, syarat utama kita dalam menjalankan kurikulum merdeka atau memerdekakan kita harus disiplin yang kuat. Maksudnya kita harus disiplin diri, ya. Nah, jika kita tidak memiliki itu, kita harus memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Disiplin dalam artian kita taat teratur melakukan strategi kita itu kita laksanakan dengan tertib, teratur, berkesinambungan itu yang namanya disiplin. Nah, disiplin dari dalam diri, ya, itu biasanya disebut sebagai motivasi internal atau motivasi dari dalam diri. Kemudian ada disiplin karena paksaan orang lain, itu disebut motivasi eksternal. Ada anak-anak itu kan kapan tinggal tulis, kan? Ya, dia bisa kasih hadiah. Itu namanya motivasi eksternal. Jadi anak bisa mendapatkan nilai bagus dengan iming-iming hadiah. Itu. Nah, sekarang nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal merupakan sifat positif manusia yang sebagai tujuan mulia
yang ingin dicapai oleh setiap individu. Hal ini ya sesuai dengan tujuan dari profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila apa aja? Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang pertama. Ya, yang pertama pertama berkebinekaan global, terus mandiri, gotong royong, bernara kritis, berubah, mandiri lagi, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong mandiri, kreatif dan yuk kita coba apa? Bernyanyi ya? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernara kritis. Tujuan itu kan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya kita akan membentuk anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, terus berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernara kritis. Itu tujuan atau nilai-nilai kebijakan atau kebajikan universal. Nah, kemudian dari materi disiplin positif nilai kebajikan universal adalah pertanyaan, Bapak Ibu. Ada kita lanjutkan yang kedua, yaitu teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Apa itu teori motivasi? Ya. Motivasi perilaku manusia itu banyak ya. Motivasi diperlukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya itu kalau seorang siswa terbiasa mendapat hukuman, pasti dia punya motivasi yang dia mau melaksanakan itu untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan kalau dapat hukuman seperti itu. Itu motivasi anak. Terus ada lagi motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi anak itu nanti punya motivasi untuk melaksanakan itu jika anak dikasih imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai dirinya sendiri. Nah, yang kedua motivasi itu. Jadi untuk apa yang menjadi apa yang mereka inginkan. Jadi motivasi itu muncul dari dalam dirinya masing-masing. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi itu merupakan sesuatu yang berbeda. Kadang ya kita lebih banyak menggunakan hukuman dan konsekuensi ketimbang yang namanya restitusi. Nah, kita melakukan itu dapat menimbulkan motivasi anak yang ini tadi. Ya, kalau kita memberikan hukuman kepada anak, pasti anak muncul motivasinya ini atau menghindari ketidaknyamanan
atau hukuman. Ya, kalau kita sering memberikan konsekuensi, munculnya ini. Kita pasti akan melakukan sesuatu jika diberikan sesuatu. Ya, kalau restitusi, nah kita harus ini sebagai seorang guru kita harus terbiasa melaksanakan restitusi. Agar apa? Agar motivasi anak, motivasi belajar anak, motivasi anak berhidup itu bisa muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa paksaan. Nah, apa itu hukuman? Hukuman merupakan suatu yang menyakitkan terjadi, ya, sesuatu yang menyakitkan yang terjadi, bersifat mendadak, satu arah dari seorang guru untuk murid dengan paksaan, ya, yang akan berdampak, ya, kan berdampak pada anak itu menyembunyikan kesalahannya dan mendorong mereka untuk menyalahkan dirinya sendiri. Tuh, kita sering memberikan hukuman. Jadi anak itu lama-lama dia akan belajar untuk berbohong. Nah, biasanya seperti itu. Ya kan? Kita tahu anak itu bersalah, itu kan kita tanyakan, enggak saya bu, enggak saya pak, gitu kan? Itu. Jadi mereka takut kalau nanti dia berbuat salah, kita akan memberikan hukuman. Itu. Terus konsekuensi merupakan sesuatu yang harus terjadi. Biasanya ada kesepakatan sebelumnya, ya. Terus akan mengakibatkan murid itu tidak nyaman, ya, dan untuk waktu jangka pendek. Dapat mendorong kepatuhan, konsep diri baik, dan murid taat peraturan. Karena apa? Biasanya dengan adanya konsekuensi atau berupa imbalan tertentu, anak-anak pasti akan apa? Menaati apa? Peraturan yang kita buat. Biasanya kan gitu. Anak-anak, ayo siapa yang maju? Nanti bisa jawab, kasih permen, kasih bintang, kasih coklat, kasih pokes, kasih boba. Gitu, ya. Nah, ini baik, konsekuensi itu baik, tapi jangkanya hanya pendek. Jadi kalau suatu saat kita tidak memberikan konsekuensi yang kita janjikan kepada anak, pasti anak tersebut akan apa? Kita minta lagi mau nggak? Dulu kemarin tidak dikasih dong, tidak usah, gitu. Ya kan? Gitu. Nah, yang ketiga yang paling bagus merupakan restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi kita memberikan pilihan kepada murid. Ya, terus menguatkan murid dalam jangka yang panjang. Jadi murid terbiasa. Kalau murid berbuat salah, kita tanya alasannya kenapa seperti itu. Terus kita tanya, kira-kira perilaku itu betul masalah. Kalau yang betul bagaimana? Itu pilihan. Itu. Terus masalah akan terpecahkan. Dampaknya dapat mendorong disiplin positif, konsep diri yang kuat, dan murid belajar memecahkan masalahnya. Jadi kita ajak murid kita untuk belajar untuk menyelesaikan masalah yang dia buat sendiri. Kira-kira kalau mereka melakukan ini, itu konsekuensinya apa? Mereka melakukan ini, itu nanti bagaimana? Nah, murid-murid disuruh memilih, dia membuat pilihan, diajak membuat pilihan yang baik, diarahkan seperti ini. Jadi murid itu nanti akan sadar dengan sendirinya, dan kesadaran itu pastinya akan apa? Akan terbentuk dalam jangka yang panjang. Jadi mulai terbiasa.
Nah, siapa yang sering memberikan penghargaan? Penghargaan itu bisa tidak efektif. Tidak efektifnya apa? Karena anak itu akan menjadi termotivasi jika dia mendapatkan penghargaan. Tetapi jika mereka tidak mendapatkan penghargaan, pasti mereka tidak punya motivasi. Tidak mau, tidak ada hadiahnya. Tidak mau, tidak ada permennya, seperti itu. Ya. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Jadi nantinya akan merusak hubungan pertemanan dengan murid. Adanya persaingan. Pak saya pak, Pak saya pak, dulu Pak saya dulu, masa yang dibeli itu, biasanya gitu. Karena anak-anak itu mengejar penghargaan yang diberikan. Jadi mulai dari kesadaran mereka itu mengejar penghargaan yang akan diberikan. Nah, aku tidak bisa jawab, pasti nanti dapat hadiah dari Pak Bapak Guru. Nah, di ternyata yang diberi itu terus, yang lain apa? Tidak terima. Ya, lupa saya mau diberi itu karena saya belajar gitu. Nah, akhirnya terjadi persaingan. Biasa merusak hubungan hubungan pertemanan. Terus menurunkan kualitas, penghargaan itu menurunkan kualitas apa? Kualitas anak. Ya, jelas. Tidak semua anak itu berharap mendapatkan atau tidak berharap penghargaan yang kita berikan. Kadang anak itu kita beri hadiah kita, dia di kantor dikasih penghargaan permen tidak mau. Akhirnya apa? Yang tidak mau dengan penghargaan yang kita berikan, akhirnya menjadi malas, kualitasnya menurun seperti itu. Kemudian mengurangi ketepatan. Nah, dan kadang anak yang tadi sudah malas dengan penghargaan yang kita berikan, akhirnya tidak mau memberikan suaranya, tidak mau memberikan pendapatnya. Karena ketepatan anak yang harusnya dia berakal, karena kita memberikan penghargaan yang tidak sesuai dengan dia inginkan, ya jadi kurang itu. Terus penghargaan mematikan kreativitas anak. Ya, dan yang terakhir penghargaan itu menghukum. Ada pertanyaan, Ibu? Ada? Kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir, restitusi. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Jadi kita melakukan restitusi itu membantu atau mengajarkan anak. Kita bekerja sama dengan anak untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Ya. Terus membantu murid untuk berpikir tentang mereka ingin jadi orang seperti apa, sehingga mereka dapat memperlakukan orang lain sesuai yang mereka ingin dapatkan juga. Restitusi itu bukan berarti kita mengajak anak untuk menembus kesalahan, tapi kita mengajari anak untuk belajar dari kesalahan yang sudah dibuat, memperbaiki hubungan dan sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Jadi kita tawarkan solusi-solusi untuk mengatasi masalah mereka
mereka memilih solusi yang kira-kira pas untuk diterapkan pada diri mereka sendiri. Seperti itu yang namanya restitusi. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ada keyakinan kelasnya apa? Biasanya juga kita lakukan. Nah, kontrak belajar. Jadi kalau dulu namanya kesepakatan kelas, kontrak belajar. Seperti itu. Kalau dalam kurikulum merdeka namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai keselamatan yang disebutkan dalam keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat menekankan pada motivasi seseorang dari dalam dirinya sendiri. Jadi keyakinan kelas itu dibuat biasanya kapan? Awal semester ya. Awal semester kita buat bisa pakai apa namanya papan plano, ya kan? Pakai sticky note, anak-anak kita ajari kira-kira dalam satu semester ke depan itu kalian pengen seperti apa, bagaimana aturannya seperti apa, belajarnya seperti apa. Nah, itu yang namanya keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu, itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan itu kan mengikat ya. Kalau itu keyakinan kelas itu keyakinan yang nantinya anak-anak susun bersama kita. Jadi anak-anak itu pengennya apa? Seperti itu. Jadi kalau peraturan itu kita sudah tetapkan. Terus anak harus apa? Menaati itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu berasal dari mereka sendiri. Oh, anak pengennya kalau di kelas boleh minum. Nah, kalau yang lain sepakat boleh. Nggak apa-apa, kita turuti. Nah, tujuannya apa? Biar anak-anak itu menjadi semangat, punya motivasi untuk belajar di dalam kelas. Terus keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan keyakinan kelas hendaknya tidak usah terlalu banyak dan mudah dihafal, ya saja 10 ya. Tidak apa namanya? Tidak ngobrol sendiri. Tidak ngobrol sama temennya saat pelajaran. Ya kan? Ya, tidak ngobrol di kelas, terus tidak membuat gaduh, ya kan? Biasanya tulisannya itu merupakan tulisan kalimat-kalimat yang positif. Jadi bukan kata tidak boleh, tapi kata-kata di kelas tidak boleh rame, tapi diganti di kelas harus tertib. Seperti itu kata positif. Jadi jangan katakan tidak, tapi cari kata positif yang untuk menggantikan kata tidak. Ya, itu. Selanjutnya, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Jadi keyakinan kelas yang kita buat bersama murid-murid itu harusnya sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, lingkungan sekolahnya, lingkungan kelasnya itu harus disesuaikan. Karena apa namanya? Baik, contohnya.
zaman itu Bapak Ibu, yang tidak sesuai dengan lingkungannya, keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan lingkungannya, kira-kira terkait ya, kira-kira yang tidak sesuai dengan ini, yang tidak bisa diterapkan di lingkungan, tapi kita buat apa namanya keyakinan. Ya, kita contohkan katakanlah sholat zuhur berjamaah untuk kelas 1 kan ya, nggak bisa kan, karena kelas 1 bukannya jam 10 ya kan, itu itu kan apa namanya sesuatu yang tidak sesuai dengan lingkungannya. Terus semua kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Ketika kita kasih sebuah apa namanya tipikal satu-satu, tuliskan, yuk masing-masing buat kira-kira pengennya di kelas itu seperti apa, tuliskan di situ. Jadi bisa anak-anak untuk membacakan satu-satu bisa, kalau tidak langsung tanggal ke depan kita yang membacakan. Jadi semuanya terlibat, tidak hanya 1-2 orang atau pengurus kelas, tapi semua siswa terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi seumpama kira-kira yang keyakinan kelas itu yang kita buat di awal itu sudah tidak relevan dengan keadaan kelas kita bisa ganti, kita bisa tambah, bisa kurang, seperti itu. Mas, ada pertanyaan? Ya. Ya Pak Kami, saya ada pertanyaan. Mungkin materi di sebelah tadi nggak Pak, bukan yang tentang kelas, tapi yang ada di hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi di awal Kami menjelaskan bahwa dari ketika itu yang paling terbaik hukumannya adalah dengan restitusi. Mohon contohkan satu kasus berdasar restitusi seperti apa yang untuk penyelesaian kasus tersebut. Oke, contoh restitusinya. Lihat. Contoh, seorang anak dia datang terlambat ke sekolah. Ya, contohkan biasanya kalau di sekolah-sekolah itu anak-anak terlambat, kalau di depan ada yang jaga, ya kan? Ada yang jaga di depan, pasti anak tersebut masuk langsung dihukum kan? Kenapa terlambat seperti itu? Nah, hal itu kalau itu yang namanya hukuman, pasti suatu saat jika anak itu terlambat lagi, pasti dia tidak akan mau masuk sekolah. Daripada sekolah dihukum, pasti hukumannya disuruh apa? Bermain bendera sampai jam 12 gitu. Itu pasti anak kalau terlambat dia tidak mau apa? Tidak mau berangkat. Tapi kalau kita dengan restitusi, ya anak itu datang terlambat, kita tanya alasannya kenapa terlambat. Nah kadang-kadang obatnya bocor, dan kesianan, lupa mandi, ya. Nah, karena mereka punya masalah masing-masing. Kemudian kita kuatkan. Iya, setiap orang itu pasti bisa atau pasti pernah melakukan kesalahan. Kira-kira
dengan kesalahanmu, dengan alasan yang dia sebutkan tadi, kira-kira biar kamu tidak melakukan itu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, kemudian setelah itu baru kalau dia sudah menjawab, memberikan pilihannya, oh berarti besok Pak saya harus bangun pagi. Karena kalau terlambat bangun, saya harus bangun lebih pagi, tidurnya lebih awal. Seperti itu, dan ada bangun pagi agar tidak terlambat lagi. Dan dari jawaban itu, berarti kan muncul kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Tidak ada paksaan dari kita, dan itu pasti akan dilaksanakan oleh mereka. Dan yang lain kita kuatkan. Oh ya, kalau itu pilihanmu, laksanakan dengan baik, dengan tanggung jawab. Itu begini. Bagaimana dengan realitanya? Misalnya kita bertemu dengan anak, misalnya cuma misalnya saja. Dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk menerima kasih sayang dan rasa diterima dalam suatu lingkungan. Kemudian kebutuhan penguasaan atau pengakuan dan kemampuan. Terus kebutuhan untuk memiliki kebebasan, ya, kebebasan dalam menentukan sebuah pilihan. Dan kebutuhan untuk memiliki kesenangan, ya, untuk merasa senang. Dunia yang berkualitas yaitu suatu tempat khusus dalam pikiran Anda semua, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua hal yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup panjenengan semua, dan membuat panjenengan merasa bahagia dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang panjenengan inginkan. Kebutuhan dasar itu tadi ada 5: kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu. Yang terakhir, jangan dari lagi. Nah, restitusi. Ya, kita masuk ke restitusi. Seluruh pertanyaan tadi sekilas tadi sudah dijawab. Nah, kita sebagai seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Ya, kontrol yang pertama itu kita sebagai penghukum, membuat mereka merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai seorang manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tersebut, ya, dari 5 posisi kontrol tersebut, manakah yang paling baik menurut kalian semua? Ya, yang keberapa? 3. Teman. Oke, teman. Bu Nino sebagai teman. Ada lagi? Jadi semuanya. Oke. Terus ada lagi Bu Nino? Bu Nani ini Pak Bu Nino. Bu Nani. Bu Nani. Nomor berapa? Bu Siti? Saya bisa ada kawannya bisa menjadi teman, ada kawannya menjadi pemantau, menurut sekolahnya masing-masing. Oke. Ya. Posisi sebagai penghukum itu biasanya tiap anak bermasalah mesti dihukum. Jadi menempatkan kita sebagai posisi seorang penghukum itu biasanya anak-anak itu kalau ketemu kita takut kalau kita hukum. Jadi
Terus membuat anak merasa bersalah. Ya, membuat anak merasa bersalah. Jadi membuat anak itu ada ketemu kita berani salah terus. Itu membuat anak merasa bersalah. Sebagai teman, ya kan, teman yang paling bagus itu menurut saya sebagai seorang manajer. Jadi kita bisa tahu, kita bisa menempatkan diri kapan kita mengajak anak berlari, kapan kita mendorong anak, kapan kita berdiri di samping anak, kapan kita menarik anak. Itu sebagai seorang manajer. Kita sebagai seorang guru harus bisa menempatkan diri sebagai seorang manajer. Dan kita dengarkan video dari Bu Instruktur. Jadi dalam video itu diterangkan bahwa seorang anak terlambat 20 menit. Bagaimanakah seorang guru melakukan itu? Kalau kita memposisikan diri, yang pertama sebagai seorang penghukum itu seperti apa, kedua itu sebagai pembuat bersalah itu bagaimana, terus sebagai teman itu bagaimana, sebagai manajer itu bagaimana. Kita sebagai posisi sebagai penghukum. Kemarin seorang siswa terlambat 20 menit.
hadir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ibu, Naren, kamu kenapa terlalu lari, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah, sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Begitu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin ya usaha absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Malam Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terus nama loro malu Mbak. Saya Loro malu itu bajunya. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Nah, iya. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dari ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam. Ya, itu tadi ya menurut ibunya tadi yang posisi kita sebagai pendidik itu sebagai manajer. Jadi kita berusaha. Nah, sebagai seorang manajer itu kita harus menerapkan yang namanya restitusi. Dalam penerapan restitusi itu dibutuhkan yang namanya segitiga restitusi. Ya, langkahnya itu 3. Karena segitiga. Yang pertama itu menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Dengan kestabilan identitas kita bisa memberikan pernyataan ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus dengan validasi tindakan yang salah kita bagaimana? Kenapa kamu melakukan itu? Alasannya apa? Tanya kamu. Kemudian keyakinan apa? Kesepakatan apa yang sudah dimiliki? Kira-kira kamu bisa nggak meningkatkan keyakinan itu? Nah, itu apa namanya langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, ini contohnya. Itu salah satu contoh penerapan dari 3SD. Jadi kita menanyakan apa menstabilkan identitas anak, bahwa anak itu apa namanya setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Terus validasi tindakannya, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi apa yang mereka apa namanya kira-kira kesalahan apa yang mereka buat, mereka melanggar keyakinan kelas apa, bisa memperbaiki dengan cara apa, terus dan kita pastikan jika katakanlah anak yang terlambat itu terlambat bangun dan pasti ada alarm, tidak ada yang membangunkan, seperti itu kita pastikan dia set alarm, dia ada yang membangunkan, seperti itu biar apa tidak mengulangi keterlambatan mereka. Nah, demikian tadi Bapak Ibu ya sedikit materi
tentang disiplin positif dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.